Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Wijanarko dari kelompok 1 Landasan Pendidikan. Saya akan menjelaskan hakikat manusia. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Manusia sebagai kesatuan rohani dan badani. 3 individu, keberbudayaan, sosialitas, moralitas, keberagamaan, historisitas, komunikasi atau interaksi, dinamika. Terakhir, eksistensi manusia adalah untuk menjadi manusia. Setelah itu saya akan menjelaskan prinsip-prinsip antropologis, keharusan pendidikan, manusia sebagai makhluk yang perlu didik dan mendidik diri. Yang pertama ada prinsip historis. Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian terdahulu, eksistensi manusia terpaut dengan masa lalunya sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Yang kedua ada prinsip idealitas. Bersamaan dengan hal di atas, dalam eksistensinya manusia mengemban tugas untuk menjadi manusia yang ideal. Dan tiga ada prinsip aktualitas atau posibilitas. Artinya, perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia memang telah dibekali berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kemungkinan pendidikan manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. 1. Prinsip potensial. Pendidikan bertujuan agar seseorang menjadi manusia ideal. Di balik kata ideal tersebut, manusia juga memiliki berbagai potensi, di antaranya potensi untuk mampu berbuat baik, potensi cipta, karya, dan lain-lain. Sebab itu, manusia dapat dididik karena manusia memiliki potensial untuk menjadi manusia ideal. 2. Prinsip dinamika. Manusia memiliki dinamika agar menjadi manusia ideal, dan juga manusia akan selalu aktif baik dalam aspek fisiologi maupun spiritual. Manusia akan terus berupaya untuk mengaktualisasikan dirinya agar menjadi ideal. 3. Prinsip individualitas. Pendidikan merupakan upaya pendidik untuk memfasilitasi manusia agar mampu menjadi dirinya sendiri. Di sisi lain, manusia adalah individu yang memiliki kediri sendirian. 4. Prinsip sosialitas. Pendidikan pada dasarnya berlangsung dalam pergaulan antar sesama manusia. Pergaulan juga dapat pengaruh dari yang disampaikan oleh pendidik dan diterima oleh para peserta didik. Telah kita pahami, manusia adalah makhluk sosial, di mana ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. 5. Prinsip moralitas. Pendidikan dilaksanakan berdasarkan sistem norma dan nilai tertentu. Bukan hanya itu, pendidikan juga bertujuan untuk menjadikan peserta didik berakhlak mulia agar perilakunya sesuai dengan norma-norma agama, masyarakat, dan budaya. D. Pendidikan sebagai humanisasi. Menurut Karl Jaspers mengatakan, to be a man is to become a man. Ada sebagai manusia adalah manusia. Ada juga manusia yang akan menjadi manusia hanya dengan melalui pendidikan. Jadi kesimpulannya, pendidikan tiada lain adalah humanisasi atau upaya memanusiakan manusia. 1. Sasaran pendidikan. Bukan hanya aspek badaniah, bukan hanya aspek kejiwaannya, bukan hanya dimensi individualitasnya atau dimensi sosialitasnya saja. Sasaran pendidikan hakikatnya adalah manusia sebagai kesatuan yang terintegrasi. 2. Tujuan dan fungsi pendidikan. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, dan mampu berkarya. Jadi kesimpulannya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan berbagai potensi yang ada dalam diri manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, individualitas, sosialitas, dalam
Perkenalkan, nama saya Tanti Nurhayati. Di sini saya akan memaparkan mengenai profesi guru dan dasar pengembangan profesi guru. Yang pertama, profesi guru. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwasanya guru mempunyai tambahan status sebagai profesi, bukan hanya sekadar pendidik. Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwasanya guru merupakan seorang yang profesionalitas dengan mempunyai tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan, menilai serta mengevaluasi peserta didik baik dalam tingkatan pendidikan anak usia dini secara formal, pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi oleh dosen. Yang kedua ada dasar pengembangan profesi guru. Yang pertama ada dasar filosofis. Pada hakikatnya, guru merupakan seorang pemimpin dan pelayan bagi anak didiknya. Yang kedua, ada dasar psikologis, yaitu guru akan selalu berhadapan dengan murid-muridnya yang memiliki kekhasan serta keunikan individualistisnya secara masing-masing. Yang ketiga, ada dasar ilmiah, yaitu guru dituntut untuk melakukan cara perkembangan berpikir secara ilmiah untuk dapat mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam bidang iptek. Yang terakhir ada dasar sosiologis, yaitu guru dituntut untuk melakukan hubungan dengan orang, organisasi maupun masyarakat yang ada di lingkungannya. Perkenalkan, nama saya Rosi Rosilawati. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dosen sebagai profesi. Jika dosen disebut profesi guru, maka yang dimaksudkan bukan hanya guru SD sampai SMPA. Karena dosen perguruan tinggi pun pada hakikatnya adalah seorang guru. Nama dosen disebutkan sebagaimana dalam PP nomor 30 tahun 1990 yang pada dasarnya hanya pembedaan tempat mengajar dan menunjukkan jenjang lembaga di mana ia bekerja. Untuk selanjutnya yaitu kode etik guru. Maksud dari kode etik guru di sini adalah norma-norma hubungan kemanusiaan antara guru dengan lembaga pendidikan, sesama guru, peserta didik, bahkan dengan lingkungan. Karena profesi guru sangatlah memerlukan kode etik tersebut untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut. Nah, adapun fungsi diadakannya kode etik yaitu untuk menjaga kredibilitas dan nama baik guru dalam menyandang status pendidik. Kode etik guru Indonesia yang dimasukkan oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI diantaranya. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran atau profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai pembinaan. Yang keempat, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Untuk yang kelima, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang keenam, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetia kawanan sosial. Yang ketujuh, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan untuk yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Mungkin sekian dari saya persilahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janul Firdaus dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kompetensi guru. Guru yang baik haruslah memiliki syarat-syarat kepribadian dan juga syarat-syarat teknis guru. Syarat-syarat kepribadian menurut Prayitno yang pertama adalah gagasan, yaitu bahwa guru harus kaya akan gagasan dan pribadinya hendaklah dinamis menanggapi setiap rangsangan dan tantangan. Lalu yang kedua adalah usaha.
yaitu usaha-usaha nyata dari guru berdasarkan gagasan yang telah dimilikinya. Lalu yang ketiga itu adalah rasa, yaitu rasa keserasian hubungan antara pendidik dan subjek didik dan keserasian suasana pendidikan. Lalu yang keempat adalah utama atau keutamaan, yaitu nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi, termasuk nilai-nilai agama, norma, etika, dan harus dipegang baik oleh guru maupun subjek didik. Nah, agar pelaksanaan tugas profesional guru memiliki pedoman yang kuat, maka harus kita ketahui ada 10 kompetensi dasar guru yang meliputi yang pertama, menguasai landasan pendidikan. Lalu yang kedua itu adalah menguasai bahan pelajaran. Dan yang ketiga, kemampuan mengelola program belajar mengajar. Yang keempat, kemampuan mengelola kelas. Dan juga yang kelima, kemampuan mengolah internal belajar mengajar. Yang keenam, kemampuan menggunakan media atau sumber belajar. Yang selanjutnya, kemampuan menilai hasil belajar siswa. Yang selanjutnya, mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan konseling. Yang selanjutnya, yang kesembilan, memahami prinsip-prinsip dan hasil-hasil penelitian untuk keperluan pengajaran. Dan yang terakhir adalah mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan profesi. Nah, jadi pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan beberapa jalan. Di antaranya yang pertama, selalu meningkatkan kemampuan profesional gurunya. Yang kedua, menjaga nama baik guru baik di halayak umum. Yang ketiga, menjunjung tinggi kode etik profesi dengan jalan tidak melanggarnya. Yang keempat, selalu mengikuti kursus atau latihan seminar lokalnya yang berkaitan dengan peningkatan tugas guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kompetensi guru dan pengembangan profesi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.